warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Amma ba'd. Hadirin yang berbahagia, momentum Maulid Nabi seharusnya menjadikan kita lebih mencintai Nabi Muhammad SAW. Lalu kecintaan itu membuat kita mengikuti beliau dan meneladaninya. Jangan sampai Maulid Nabi justru membuat kita semakin jauh dari sunnahnya. Tanggal 12 Rabiul Awal yang diyakini sebagai hari kelahiran Rasulullah, Maulid Nabi, perlu kita putar kembali ingatan kita betapa besarnya kasih sayang dan pengorbanan beliau untuk umatnya. Kasih sayangnya itu bahkan menjadi sifat Rasulullah yang difirmankan Allah Ta'ala. Sungguh telah datang kepadamu seorang Rasul dari kaummu sendiri. Berat terasa olehnya penderitaanmu, sangat menginginkan keimanan dan keselamatan bagimu. Amat belas kasih lagi penyayang terhadap orang-orang mukmin. Quran Surah At-Taubah ayat 128. Di antara kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah SAW adalah 3 hal berikut. Pertama, selalu menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya. Rasulullah senantiasa menginginkan keselamatan dan kebaikan bagi umatnya, meskipun pada saat itu mereka masih menentang dakwah Rasulullah, bahkan memusuhi dan menyakiti hati sang Nabi. Rasulullah tidak ingin umatnya diazab Allah, meskipun malaikat telah datang menawarkan bantuan, seakan malaikat itu sudah tidak sabar dengan penderitaan Nabi Muhammad akibat permusuhan kaum atau kabilah tertentu. Hari itu Rasulullah berdarah-darah, kakinya terluka oleh lemparan batu penduduk Taif. Bukannya menerima dakwah Rasulullah, mereka justru mengusir Rasulullah dengan cacian dan batu. Betapa sedih hati Rasulullah saat itu. Kesedihannya bukan karena merasakan sakit darah mengalir, tetapi karena umatnya belum mendapat hidayah. Jika air mata Rasulullah berlinang pada saat itu bukanlah karena perihnya luka, tetapi karena sayangnya beliau kepada umatnya. Rasulullah kemudian bersimpuh berdoa kepada Allah dengan doa yang menyayat hati. Berkat doa Rasulullah ini, beberapa tahun kemudian penduduk Taif menjadi ahli tauhid. Bahkan ketika ada kasus murtad sepeninggalan Rasulullah, Taif merupakan salah satu daerah yang steril dari kemurtadan. Dengan demikian juga, dalam banyaknya kesempatan yang lain, ketika orang-orang Quraisy dan kafir lainnya menentang Rasulullah dan mencaci makinya, beliau kerap membalas kejahatan mereka dengan doa. 2. Memberi syafaat bagi umatnya. Inilah kasih sayang dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang kedua, yang tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya, yakni syafaat untuk umat. Sebenarnya setiap nabi diberikan doa mustajab oleh Allah, namun nabi-nabi sebelumnya telah menggunakan doa tersebut sebagiannya sebagai senjata pamungkas untuk menghancurkan orang-orang kafir dengan azab Allah. Adapun Nabi Muhammad SAW, beliau menyimpan doa tersebut sebagai syafaat bagi umatnya kelak di hari hisab. Subhanallah, Rasulullah bersabar dengan kesabaran yang sempurna, bahkan tidak dimiliki oleh nabi sebelumnya, untuk tidak menggunakan doa pamungkas itu kecuali di akhirat nanti sebagai syafaat bagi umatnya. Dalam hadis lain yang sangat panjang dikisahkan bahwa nanti di hari kiamat manusia ingin memperoleh syafaat. Mereka datang meminta syafaat kepada Nabi Adam, Ibrahim, Nuh, Musa, dan Isa. Tetapi semuanya malu meminta syafaat kepada Allah. Maka mereka pun mendatangi Rasulullah dan beliau pun memintakan syafaat kepada Allah. Ketiga, meringankan sakaratul maut umatnya.
kasih sayang dan pengorbanan Nabi Muhammad SAW yang tidak kalah besarnya terjadi pada akhir hayat beliau. Saat itu, malaikat maut ditemani Jibril datang kepada beliau mengabarkan hendak mencabut nyawa beliau. Sang Nabi terakhir yang sangat mencintai umatnya itu pun menghadap Allah untuk selamanya. Fatimah dan Ali tak kuasa menahan duka dan kesedihan. Kita pun sangat pantas bersedih, bahkan di saat kita belum melakukan apapun untuk Islam, Rasulullah telah menanggung sebagian sakitnya sakaratul maut kita. Pertanyaannya, apakah kita kemudian terpanggil untuk lebih mencintai Nabi, mengikuti dan meneladaninya? Semoga momentum Maulid Nabi membuat kita sadar kasih sayang dan pengorbanan Rasulullah. Lalu kita pun mencintai Nabi, mengikuti dan meneladaninya. Demikian yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Akhirul kalam, wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.